warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal KSM bidang studi ekonomi tahun 2021. Nah, adik-adik, soal KSM untuk bidang studi ekonomi di tahun 2021 itu ada sebanyak 30 butir soal yang terdiri dari soal pilihan ganda dan soal isian singkat. Nah, untuk part pertama ini akan kita bahas sebanyak 15 butir soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Dan kita lanjutkan di part kedua, soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 30. Oke, baiklah adik-adik, langsung saja kita ke pembahasan soal yang nomor 1. Perhatikan kurva berikut. Nah, adik-adik, di sini ada dua buah kurva yang dilambangkan dengan huruf P, huruf S, huruf Q, dan huruf E, serta efek dari R. Nah, P sendiri itu merupakan singkatan dari price atau harga. Nah, jadi kurva yang vertikal tegak lurus itu merupakan kurva harga. Sedangkan kurva yang horizontal atau mendatar itu merupakan kurva jumlah barang yang diminta ataupun jumlah barang yang ditawarkan nantinya. Nah, sedangkan kurva S itu menunjukkan kurva penawaran. Kalau kita lihat, kurva S di sini mengalami pergeseran dari S ke S1 akibat adanya R. Dari kurva ini ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan. Yang pertama, terjadi penurunan harga atau perubahan harga dari P ke P1. Nah, jadi di sini harga turun dari P ke P1. Nah, apa yang menyebabkan harga tadi turun? Nah, yang menyebabkan harga turun itu diberikan penjelasan pada huruf R di sini. R di sini merupakan subsidi. Artinya pemerintah memberikan subsidi kepada produsen. Sehingga ketika subsidi diberikan kepada produsen, menyebabkan harga tadi turun dia dari P ke P1. Nah, yang ketiga itu ada pergeseran titik keseimbangan atau titik equilibrium E dari E menuju E1. Kita ilustrasikan, kita anggap misalkan ketika minyak goreng seharga 5.000, maka jumlah minyak goreng yang diminta dan ditawarkan itu ada 8. Jadi titik keseimbangannya itu semula itu di titik 8. Seterusnya, ketika harga minyak goreng tadi turun menjadi 4.000, permintaan dan penawaran minyak goreng malah meningkat menjadi 10, misalkan 10. Nah, hal ini tentunya bertolak belakang dengan hukum penawaran, yang mana dalam hukum penawaran itu menjelaskan kalau harga turun, maka jumlah barang ditawarkan semakin sedikit. Nah, di sini kenapa saat harga turun malah jumlah barang yang ditawarkan semakin meningkat? Nah, alasannya atau jawabannya karena di sini pemerintah memberikan subsidi kepada produsen. Ketika pemerintah memberikan subsidi kepada produsen, artinya pemerintah membantu produsen dalam biaya produksi. Sehingga si produsen akan meminimalisir atau biaya yang dikeluarkannya semakin kecil. Nah, sehingga produsen mau memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. Pemerintah bakal memberikan subsidi kepada produsen kalau barang yang diproduksi itu bersifat elastis. Nah, apa itu elastis? Koefisien elastisitas bernilai elastis kalau nilai koefisiennya itu besar dari 1. Jadi 1 itu artinya tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta ataupun jumlah barang yang ditawarkan itu sangat besar. Artinya sedikit saja harga berubah, maka jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu besar. Berarti dia PK sekali terhadap perubahan harga. Nah, semakin elastis suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan oleh produsen dan konsumen. Nah, berdasarkan analisis Sukirno menyimpulkan bahwa semakin elastis permintaan, maka semakin besar bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Nah, semakin elastis permintaan, maka semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Maka dapat kita jawab soal ini, adik-adik. Berarti kurva ini merupakan kurva elastis. Nah,
Maka sudah dapat kita jawab untuk soal nomor 1 itu jawabannya yang B. Yang A kenapa salah? Semakin elastis uniter, semakin kecil bagian dari pajak yang akan diperoleh penjual. Nah, elastis uniter, baik untuk permintaan maupun penawaran, itu nilai koefisiennya sama dengan 1. Artinya, kepekaan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan itu tidak terlalu mempengaruhi. Sehingga ketika dia elastis uniter, maka semakin kecil bagian dari pajak yang ditanggung oleh penjual dan pembeli. Nah, di sini salahnya adalah penjual saja. Harusnya di sini yang betul adalah penjual dan pembeli. Nah, yang C, kenapa dia salah? Semakin tidak elastis permintaan, semakin besar bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Nah, ini salah. Yang betulnya, semakin tidak elastis permintaan, maka semakin kecil bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Nah, yang D juga salah. Semakin tidak elastis permintaan, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Yang betulnya, semakin tidak elastis permintaan, maka semakin kecil pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Maka di sini jawabannya yang B. Semakin elastis permintaan, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh kurva ini. Ini kurvanya elastis, sedikit saja harga berubah, banyaknya jumlah barang yang diminta dan ditawarkan oleh produsen dan konsumen. Oke adik-adik ya, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu ada surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban. Nah, makna ayat di atas berkaitan dengan A. Pasar, B. Produksi, C. Distribusi, dan D. Itu konsumsi. Nah, di sini adik-adik untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu kosakata atau kalimat yang menjadi acuan di sini. Nah, yang menjadi acuan atau pedoman kita, yang pertama itu ada halalan tayyiban. Halalan tayyiban itu artinya halal lagi baik. Nah, selanjutnya itu ada kulu. Nah, kulu berasal dari kata akala yang artinya makan. Nah, sudah ada kata makan, sudah ada kata halal lagi baik. Maka sudah dapat kita pastikan kalau ayat ini berbicara atau menjelaskan tentang konsumsi. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Perhatikan kurva berikut. Nah, di sini adik-adik ada kurva isokuan. Nah, apa itu kurva isokuan? Kurva isokuan adalah kurva yang menggambarkan atau menjelaskan bagaimana kombinasi dua faktor produksi untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Nah, di sini kombinasi yang digunakan adalah kombinasi faktor produksi berupa modal dan kombinasi faktor tenaga kerja. Di sini dijelaskan dari kurva, ketika seseorang menggunakan modal 2 juta dengan 4 tenaga kerja, maka jumlah barang yang dihasilkan itu sebanyak 20. Ketika seseorang mengkombinasikan modal sebanyak 4 juta dengan tenaga kerja 8, maka menghasilkan barang 40. Nah, ketika modal 6 juta dikombinasikan dengan 12 tenaga kerja, menghasilkan jumlah barang atau outputnya sebesar 60. Nah, dari kurva ini adik-adik dapat kita simpulkan bahwa setiap penambahan 4 tenaga kerja akan menghasilkan tambahan 20 output barang. Nah, kita ke pertanyaan soal. Perhitungan biaya untuk membangun usaha konveksi untuk saat ini diperkirakan belanja modal sebesar 700.000 dan upah tenaga kerja 150. Nah, di sini adik-adik, belanja modal dan upah itu merupakan biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang mempengaruhi Q yang sifatnya selalu berubah. Oleh karena itu, dalam biaya variabel itu selalu dilambangkan di akhirnya itu dengan Q. Kita coba lakukan perhitungan. Di sini modalnya 2, tenaga kerjanya 4, jumlah outputnya ada 20. Nah, 20 output barang
dikalikan dengan 700.000 karena belanja modal untuk satu jenis barang itu 700, dikalikan dengan 20 barang, maka total biaya yang diperlukan sebesar 1.400.000. Nah, upah tenaga kerja satu orang 150 dikalikan dengan 4 tenaga kerja bernilai 600, sehingga 1.400.000 ditambah dengan 600 sama dengan 2 juta. Nah, berarti perhitungan yang ini sudah betul adik-adik, tinggal kita menganalisis kurvanya lagi. Nah, di sini jumlah biaya yang ideal untuk memaksimumkan keuntungan yang harus dikeluarkan oleh Pak Muhammad jika uang yang dimilikinya kisaran 4 juta sampai dengan 7 juta. Nah, jadi di sini adik-adik, Pak Muhammad mempunyai modal 4 juta sampai dengan 7 juta. Jadi berapa produksi yang ideal agar keuntungan maksimumnya tercapai? Tinggal kita menyesuaikan dengan kurva ini saja adik-adik. Kita bahas yang A. Produksi 20 dengan biaya 4 juta. Nah, ketika Pak Muhammad memproduksi sebanyak 20 dengan biaya 4 juta, maka di sini Pak Muhammad tidak mendapatkan yang namanya maksimum keuntungan maksimum. Kenapa demikian? Coba kita analisis dengan kurva. Di kurva itu dijelaskan ketika produksi 20, modal yang dibutuhkan cuma 4 juta. Nah, sementara di sini kalau Pak Muhammad menggunakan 4 juta, maka total biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada total penerimaan nanti, sehingga di sini Pak Muhammad tidak memperoleh laba maksimum. Maka yang A salah, yang B produksi 40 dengan biaya 5 juta. Kita lihat kurvanya 40. Nah, 40 itu modal yang digunakan seharusnya itu 4 juta, bukan 5 juta. Kalau Pak Muhammad produksinya 40 dengan 5 juta, maka Pak Muhammad juga tidak mendapatkan maksimum keuntungan. Maka yang B juga salah. Yang C produksi 60 dengan biaya 6 juta. Nah, kita perhatikan produksi 60. Nah, 60 dengan 6 juta. Oke, ini pas. Produksi 60 dengan 6 juta itu sama. Maka yang untuk nomor 3 jawabannya adalah yang C. Yang D kenapa salah? Kita perhatikan produksi 40 barang atau output 40 barang itu biayanya cuman modalnya cuma 4 juta, bukan 4.500.000. Maka agar Pak Muhammad memiliki atau mendapatkan keuntungan maksimum, maka Pak Muhammad harus produksi 60 output barang dengan modal atau total biaya sebesar 6 juta. Nah, karena syarat dari mendapatkan keuntungan maksimum, jumlah MR itu sama dengan MC atau TR sama dengan TC. Marginal revenue sama dengan marginal cost, total biaya sama dengan total penerimaan. Maka di sini mana yang sama? Yang sama itu adalah yang C. Maka jawaban untuk soal nomor 3 adalah C. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 4. Di sini ada surat Az-Zariyat ayat 19 dan surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, caranya juga sama adik-adik dengan soal yang nomor 2. Pendekatan perhitungan pendapatan nasional berdasarkan penggalan ayat di atas adalah. Nah, sekarang coba adik-adik cari kata yang bisa adik-adik terjemahkan atau yang adik ketahui. Wa fi amwalihim hakul lisailin wa mahrum. Nah, anfiku min taibati. Nah, anfiku berarti infakkanlah. Infakkanlah sebagian dari harta. Berarti di sini kita diperintahkan untuk berinfak. Nah, ketika kita berinfak berarti kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain. Maka yang tepat di sini adalah pendekatan pengeluaran. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional dengan konsep atau pendekatan pengeluaran. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Di sini perhatikan percakapan Pak Ali dengan tukang buah. Nah, di sini Pak Ali bertanya, "Mang, buah mangga berapa per kilonya?" Tukang buah menjawab, 5.000 per kilo, Pak. Kemudian Pak Ali bertanya lagi, "Ah, mahal. Kalau seandainya harga 5.000 per kilo, saya hanya membeli 2 kilo saja. Kalau dikasih diskon 40%, saya beli 4 kilo, kata Pak Ali.
Nah, di sini kita disuruh menghitung fungsi permintaan yang tepat berdasarkan cerita di atas. Nah, tentunya adik-adik sudah hafal kali dalam mencari fungsi permintaan ini. Nah, fungsi permintaan itu adalah persamaan matematika yang menjelaskan bagaimana hubungan harga dengan jumlah barang yang diminta. Untuk persamaan fungsi permintaan, baik itu fungsi harga atau PD maupun fungsi Q di jumlah barang yang diminta, itu persamaannya sama adik-adik. Kalau persamaan fungsi permintaan harga itu A dikurangi dengan BQ. Kalau persamaan fungsi permintaan barang, A dikurangi dengan BP. Nah, di mana A itu merupakan konstanta yang nilainya tetap, sedangkan yang B merupakan nilai koefisien. Nah, koefisien dari fungsi permintaan itu bernilai negatif. Nah, sekarang di sini kita sudah bisa mengeliminasi jawaban. Kalau kita lihat di jawaban A, itu nilai B-nya itu bernilai positif. Nah, sehingga yang A ini sudah pasti jawabannya salah. Yang B itu nilai B-nya bernilai negatif, maka yang B itu jawabannya betul. Yang C itu jawabannya salah karena nilai B-nya bernilai positif. Yang D itu jawabannya juga betul karena nilai B-nya itu negatif. Nah, kalau seandainya ada dua opsi jawaban, maka kita lakukan perhitungan. Nah, untuk menghitung fungsi permintaan, kita boleh memakai rumus persamaan P dikurang P1 per P2 kurang P1. Sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurangi dengan Q1. Nah, kalau kita pakai rumusnya seperti itu adik-adik, kita sering salah dalam memindahkan tanda ketika kita pindah ruas. Nah, adik-adik boleh memakai tabel yang seperti ini. Ada tabel P dan ada tabel Q serta hasil kali silang. Nah, di tabel Q itu diketahui harga pertama itu 3.000, harga kedua 5.000. Nah, 3.000 ini datangnya dari mana? Nah, 3.000 ini 40% dari harga 5.000. Tadi kan Pak Ali berkata kalau seandainya harga tadi diskon 40%, maka dia akan beli 4 kilo. Nah, 40% dari harga 5.000 itu 2.000, sehingga 5.000 kurang 2.000 menjadi 3.000. Maka P1-nya itu 3.000, jumlah barang yang diminta Pak Ali itu 4. Nah, P2-nya 5.000, jumlah barang yang diminta Pak Ali itu 2. Sekarang tinggal kita kurangkan saja. 3.000 dikurang 5.000 sama dengan min 2.000. Nah, kita ganti dengan tabel kolom Q menjadi 2.000 Q. Nah, untuk tabel Q juga sama, kita ganti dengan P, 4 dikurangi 2 sama dengan 2P. Nah, selanjutnya kita kali silang, 2 dikali 3.000 sama dengan 6.000, dan 5.000 dikali 4 sama dengan 20.000. Nah, 6.000 dikurang 20.000 sama dengan min 14.000. Nah, ini seperti ini lebih gampang adik-adik. Sehingga kalau kita mencari fungsi Q-nya, maka 2P dikurang dengan 14.000 per min 2000. Nah, 2P dibagi dengan min 2000 sama dengan min 0,001P. Dengan min 14.000 dibagi min 2000 sama dengan positif. Sekarang kita lihat jawabannya. Yang betul adalah yang B. Yang B, kita ke soal yang nomor 6. Pada pendapatan 430, konsumsinya 380. Dan pada saat pendapatan naik menjadi 480, tabungannya adalah 80. Nah, pendapatan di sini adik-adik itu disimbolkan dengan huruf Y, sehingga Y1-nya sama dengan 430. Diketahui Y1 sama dengan 430, konsumsi atau C1-nya sama dengan 380. Dan pada saat pendapatan 480, tabungannya 80. Nah, berarti ini Y2-nya, pendapatan kedua 480, S-nya itu 80. Sehingga S2 di sini 80, dan S1-nya pendapatannya 430, konsumsinya 380, sehingga S1-nya sama dengan 50. Nah, angka-angkanya sudah diketahui. Perintah soal kita ditentukan mencari nilai MPC dan fungsi tabungannya. Nah, MPC itu merupakan
singkatan dari marginal propositi konsumsi, artinya tambahan konsumsi akibat adanya tambahan pendapatan. Untuk lebih jelasnya kita ke pembahasan soal adik-adik. Nah, di sini sudah kita ketahui angka-angkanya. Nah, bentuk dari fungsi tabungan itu min A ditambah 1 kurang B dikalikan dengan Y. Nah, MPC itu sama dengan nilai B. Untuk menghitung nilai MPC, maka delta C dibagi dengan delta Y. Nah, delta C itu merupakan selisih konsumsi kedua dengan konsumsi pertama. Kita lihat konsumsi kedua itu ada 400, konsumsi pertamanya 380, sehingga delta atau selisihnya konsumsi itu 20. Nah, selanjutnya kita lihat delta Y pendapatan. Pendapatan kedua 480 dan pendapatan pertama 430. Sehingga deltanya atau selisihnya itu sama dengan 50. Nah, 20 dibagi dengan 50 sama dengan 0,4. Sehingga nilai MPC itu sama dengan 0,4. Kita lihat jawabannya. Nah, di sini MPC 0,4. Maka yang A sudah pasti salah adik karena MPC-nya 0,6. Maka yang dianggap betul B, C, dan D. Nah, sekarang kita ke fungsi tabungan. Fungsi tabungan di sini min A tambah 1 kurang B dikalikan dengan Y. Nah, sebenarnya adik-adik kalau kita paham persamaan ini, kita tidak perlu melakukan perhitungan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini fungsi tabungan sudah menjelaskan bahwasannya nilai A, nilai autonomous konsumsi, konsumsi saat pendapatan sama dengan 0 itu harus min. Maka nilai A harus bernilai min. Kita lihat di sini mana nilai A yang bernilai min. Nah, yang A yang bernilai min. Nilainya min. Nah, di sini sudah 178 nilainya min, betul, tapi salahnya di sini MPC 0,6. Maka sudah pasti jawabannya adalah yang B. Itu kalau kita paham rumus dan tidak mau melakukan perhitungan. Nah, untuk membuktikan perhitungan kita benar, selanjutnya coba kita hitung. Nah, di sini fungsi tabungan min A tambah 1 kurang B dikali Y. Nah, A itu kita peroleh, autonomous konsumsi itu kita peroleh dengan cara APC dikurangi dengan MPC. APC itu merupakan average proportionate atau rata-rata konsumsinya. Nah, untuk mencari APC maka konsumsi pertama dikurangi dengan Y. Konsumsi pertama itu sebesar 380 dibagi dengan pendapatan pertama 430, maka nilai APC sama dengan 0,88372. Nah, sudah dapat nilai MPC kita 0,4, APC kita 0,8837. Kalau kita kurangkan, maka nilainya sama dengan min 208. Nah, maka di sini A ini nilainya min 208. Coba kita cek adik-adik, A min 208. Nah, sudah pasti, sudah tepat jawabannya A itu min 208. Maka tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Nah, selanjutnya satu itu sudah ketetapan dari fungsi tabungan dikurangi dengan B. B itu sama dengan MPC adik-adik. Nah, MPC kita sudah ketemu tadi 0,4, maka 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6 dikalikan Y sama dengan 0,6 Y. Nah, nilai yang ini nilai B itu harus bernilai positif. Kita perhatikan di sini sudah bernilai positif yang mana? Nah, ini B-nya bernilai positif, maka sudah pasti yang B, adik-adik. Kalau kita paham rumus persamaannya, sehingga silakan disesuaikan dengan rumus saja, mengikuti persamaan rumus. Nah, kita ke soal yang nomor 7. Perhatikan kurva berikut. Ini ada kurva permintaan, ada kurva penawaran, ada titik keseimbangan atau titik equilibrium. Ada kurva kuantiti jumlah output yang dihasilkan. Pernyataan yang tepat sesuai dengan kurva di atas. Titik X merupakan area ditolak oleh konsumen namun diterima oleh produsen. Nah, ini salah adik-adik. Nah, dia pertanyaan soal titik X. Titik X itu merupakan titik E, titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan itu merupakan pertemuan keinginan si konsumen dengan keinginan si produsen itu bertemu. Harganya cocok. Nah, maka yang B titik X merupakan area yang diterima oleh konsumen tetapi ditolak oleh produsen. Nah, salah.
Kenapa salah? Karena dia sudah cocok, sepakat, harga kesepakatan. Titik X merupakan area ditolak oleh konsumen dan produsen juga salah. Titik X merupakan area yang diterima oleh konsumen dan produsen. Nah, ini jawaban yang betul ya adik-adik. Yang dimaksud dengan harga keseimbangan itu di mana keinginan si produsen dan keinginan si konsumen itu bertemu. Ya, dia sepakat di sana. Maka yang tepat itu adalah yang jawaban D untuk nomor 7. Nah, kita ke soal yang nomor 8, adik. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, surat Al-Baqarah ayat 282, makna penggalan dari ayat di atas. Nah, ini penggalannya iza tada yantum bidain. Selanjutnya wal yaktub bainakum kitabun bil adli. Dikaitkan dengan pencatatan jurnal yang tepat adalah di sini iza tadainatum, apabila kamu melakukan utang piutang, hendaklah kamu menuliskannya dengan adil. Nah, di sini berarti kata kuncinya utang piutang. Nah, tinggal kita sesuaikan adik-adik, pembelian di debit dan kas di kredit. Nah, di sini sudah salah adik-adik karena yang dibahas pada ayat ini adalah utang piutang. Tinggal kita cocokkan dengan saldo normal akunnya masing-masing. Nah, piutang dagang di debit, karena piutang itu merupakan kelompok harta, maka saldo normal untuk harta itu di debit. Maka piutang dagang di debit itu betul. Nah, pembelian itu di kredit. Nah, pembelian di kredit itu juga betul, pembelian di kredit. Maka kita anggap B ini benar. Yang C, pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Nah, ini salah adik-adik. Yang D, persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit. Ini juga salah adik-adik. Nah, piutang dagang sama pembelian, inilah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 282 yang menjelaskan tentang apabila kamu melakukan utang piutang. Berarti ada salah satu pihak yang melakukan pembelian, kemudian dia berhutang ataupun berpiutang nanti. Sehingga saldo normalnya kalau piutang itu merupakan kelompok harta, saldo normalnya di debit, pembelian saldo normalnya itu di kredit. Baik itu pembeliannya secara cash ataupun kredit, saldo normalnya tetap di kredit. Maka jawaban nomor 8 itu adalah yang B. Kita ke soal yang nomor 9. Di sini ada surat As-Saff ayat 4. Saf itu berarti barisan. Nah, fungsi manajemen yang sesuai berdasarkan ayat di atas. Sekarang kita cari kata kuncinya adik-adik. Ada kata kuncinya di sini sabilillah. Sabilillah berarti berjuang di jalan Allah. Safat itu berarti barisan. Maka yang tepatnya adalah organisasi. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 10. Di sini ada surat Ali Imran ayat 130. Nah, nanti adik-adik silakan cari terjemahan surat Ali Imran ayat 130 bagi yang belum tahu terjemahan dari surat ini. Nah, pertanyaan soal, makna penggalan ayat di atas. Penggalan ayat la ta'kulu riba bertentangan dengan kebijakan moneter yaitu. Nah, berarti di sini la ta'kulu riba artinya janganlah kamu mendekati riba. Bertentangan dengan kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi dan menambah jumlah uang yang beredar. Nah, ketika jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, biasanya bank sentral itu menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Nah, kebijakan yang diambil bank sentral ini bertentangan dengan ayat Ali Imran ayat 130 ini. Nah, la ta'kulu riba, janganlah kamu mendekati riba. Nah, berarti yang bertentangan di sini yaitu kebijakan bank sentral tentang diskon rate yang B. Diskon rate merupakan tingkat suku bunga. Kita ke soal yang nomor 11. Karena terjadinya kenaikan harga barang X sehingga permintaan terhadap barang Y mengalami kenaikan. Pernyataan elastis silang yang tepat adalah, nah, elastisitas itu ada elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang.
Nah, elastisitas silang itu maksudnya adalah bagaimana hubungan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga pada barang lain. Nah, barang lain ini maksudnya adalah barang komplementer dan barang substitusi. Contohnya misalkan ketika harga kopi naik, apa pengaruhnya terhadap permintaan gula dan permintaan teh. Nah, ini merupakan elastisitas silang adik-adik. Nah, elastisitas silang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada elastisitas silang yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif, dan ada yang bernilai nol. Nah, yang positif sudah pasti ketika permintaan barang A naik, maka diikuti oleh kenaikan barang B. Nah, biasanya ini elastisitas silang positif ini untuk barang-barang yang sifatnya substitusi atau saling menggantikan dia. Contoh, ketika harga barang kopi naik, maka permintaan terhadap teh juga meningkat karena dia saling menggantikan fungsinya. Nah, kemudian untuk elastisitas silang negatif kebalikan dari yang positif. Kalau seandainya barang A tadi mengalami kenaikan harga, maka barang B itu mengalami penurunan harga. Nah, biasanya elastisitas silang negatif ini berlaku untuk barang-barang yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi. Nah, adapun untuk elastisitas nol, artinya ketika harga barang A naik tidak berpengaruh terhadap barang B atau barang yang lain. Contoh, ketika harga barang ketika beras naik itu nggak ada pengaruhnya terhadap permintaan kendaraan bermotor, seperti itu kira-kira adik-adik. Jadi untuk yang elastisitas silang positif, contohnya itu kopi dengan teh. Kalau kopi harganya naik, maka teh juga mengalami kenaikan harga. Kalau elastisitas silang negatif adalah barang komplementer atau barang pelengkap. Contoh, ketika harga bensin naik, maka permintaan terhadap motor itu menjadi berkurang. Nah, selanjutnya untuk yang elastisitas bernilai nol itu nggak ada pengaruh terhadap barang lain. Maka kalau kita perhatikan untuk soal nomor 11, jawaban yang betul adalah kedua barang tersebut bertanda positif dan merupakan barang inferior. Kedua barang tersebut bertanda negatif dan merupakan barang normal. Kedua barang tersebut bertanda positif dan merupakan barang substitusi. Kedua barang tersebut bertanda negatif dan merupakan barang komplementer. Oke, kita lihat lagi soalnya adik-adik. Terjadi kenaikan harga X sehingga permintaan terhadap barang Y mengalami kenaikan. Oke, berarti ini kenaikannya positif. Tadi elastisitas silang positif itu berlaku untuk barang-barang yang sifatnya substitusi atau menggantikan. Kita lanjut ke soal yang nomor 12. Jika diketahui indeks harga tahun 2018 adalah 165 dan indeks harga konsumen pada tahun 2015 adalah 120. Jika dihitung berdasarkan indeks harga konsumen dengan tahun dasar 2015, maka tingkat inflasi tahun 2018 berdasarkan keparahannya adalah. Nah, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi itu dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua sedang, tiga berat, dan keempat hiperinflasi. Oke, 4 kelompok ya adik-adik. Inflasi ringan itu nilai indeks harga konsumen berkisar antara 0 sampai dengan 20%. Berarti kenaikan harganya 0 sampai 10%. Itu dikatakan ringan. Kalau nilai indeks harga konsumennya berkisar 10 sampai 30 itu inflasi sedang. Kalau 30 sampai 100 itu inflasi berat, dan di atas 100% itu merupakan hiperinflasi. Nah, untuk menjawab soal nomor 12 tinggal kita lakukan perhitungan untuk laju inflasi. Nah, untuk menghitung laju inflasi menggunakan indeks harga konsumen, maka indeks harga konsumen tahun yang akan kita hitung, di sini kita disuruh menghitung tahun 2018. Indeks harga konsumen tahun yang akan kita hitung dikurangi dengan indeks harga tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga tahun sebelumnya. Nah, indeks harga yang akan kita hitung 2018 besarnya 165, indeks harga konsumen tahun sebelumnya itu 120, kita kurangkan sama dengan 45. 165 dikurang 120 sama dengan 45, dibagi dengan
indeks harga konsumen tahun sebelumnya yaitu 120, maka 45 dibagi 120 dikali 100% sama dengan 37,5. Nah, 37,5%. Maka dapat kita simpulkan tingkat inflasi berdasarkan keparahannya itu tergolong inflasi berat karena nilai indeks harga konsumennya, persentase indeks harga konsumen itu sebesar 37,5%. Kita lanjut ke soal yang nomor 13. Tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, dan pembantunya melainkan dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tokoh teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang sesuai berdasarkan hadis di atas adalah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bekerja bagi seorang suami, adik-adik. Nah, kalau kita bahas teori pertumbuhan ekonomi yang tepat dikemukakan oleh siapa? Kalau kita bandingkan dengan teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli, yang tepatnya yang mana? Kalau si David Ricardo itu mengatakan bahwasannya ketika terjadi pertambahan jumlah penduduk maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Nah, ketika tenaga kerja bertambah maka akan menyebabkan upah tenaga kerja itu menjadi menurun, sehingga pada akhirnya perekonomian akan menjadi stagnan atau terhenti. Nah, itulah menurut David Ricardo tentang teori pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita bandingkan penjelasan hadis dengan teori pertumbuhan David Ricardo, itu tidak nyambung. Karena di hadis itu berbicara mengenai bekerja, sedangkan David Ricardo itu menjelaskan tentang pertambahan jumlah penduduk. Nah, kalau Schumpeter itu berpendapat bahwasanya pentingnya kewirausahaan dalam membangun perekonomian. Maka kewirausahaan itu identik dengan bekerja. Maka nomor 13 ini jawaban yang tepat itu adalah Schumpeter atau jawaban yang C ini, adik. Kalau Horal Domar itu mengatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi akan tercapai kalau adanya pertambahan modal atau investasi. Sedangkan si Rostow itu menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi 5 tahap. Ada tahap tradisional, transisi, lepas landas, menuju kematangan, dan lain sebagainya. Maka kalau kita simpulkan, penjelasan hadis dengan teori pertumbuhan ekonomi yang tepat itu adalah Schumpeter tentang pentingnya kewirausahaan dan bekerja. Kita ke soal yang nomor 14. Di sini ada surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Nah, ayat 10 sampai 12. Kita ke soal yang nomor 14. Kegiatan akuntansi yang tepat berdasarkan ayat 11 di atas adalah. Nah, di sini ada surat Al-Infitar ayat 10 sampai dengan 12, adik-adik. Nah, ayat 11-nya itu berbunyi kiraman katibin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, cari kosakata yang adik-adik ketahui. Nah, ini kosakatanya itu biasanya kosakata yang mudah biasanya. Nah, di sini ayat 11 kiraman katibin. Nah, katibin itu artinya menulis. Kitabun artinya menulis. Nah, kira-kira mana yang cocok dengan kegiatan akuntansi di sini? Nah, recording itu merekam, classifying itu merupakan pengklasifikasian atau pengelompokan. Kalau summering itu meringkas, maka sudah ketemu adik-adik jawaban dari nomor 14. Berarti katibin di sini itu menulis, maksud menulisnya di sini adalah meringkas. Ketika kita melakukan kegiatan meringkas, itu secara tak langsung kita melakukan penulisan. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah yang C. Oke, kita ke soal yang nomor 15, soal terakhir yang akan kita bahas pada part ini. Soal 15, Pak Ahmad memiliki bangunan seluas 100 meter yang didirikan pada sebidang tanah seluas 200 meter yang dibelinya seharga 1.500.000 per meter. Sedangkan taksiran harga bangunan itu 2 juta per meter kubik. Besarnya PWP yang harus dibayar Pak Ahmad apabila NJOPTKP sebesar 12 juta. Berapa besarnya PWP yang harus dibayar Pak Ahmad?
Nah, NJOP-TKP itu adik-adik merupakan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau diskon yang diberikan pemerintah terhadap harta kekayaan berupa bumi dan bangunan yang kita miliki. Nah, untuk menghitung besarnya PBB, rumus yang digunakan itu adalah tarif PBB. Tarif PBB itu adalah 0,5% dikalikan dengan nilai persentase NJOP. Persentase NJOP itu bisa 20%, bisa 40%. Kalau misalkan nilai bangunan kita itu di atas 1 miliar, maka kena persentase sebesar 40. Kalau di bawah 1 miliar itu kena persentase 20. Kemudian dikalikan dengan nilai NJOP. Maka untuk lebih jelasnya adik-adik kita ke pembahasan soal. Dari soal adik-adik kita ketahui bahwasannya nilai jual objek bangunan, tadi bangunannya itu 100 meter, harga per meter itu 2 juta. Sehingga 2 juta dikalikan dengan 100 sama dengan 200 juta. Nah, NJOP nilai jual tanah itu 1 juta per meternya itu 1.500.000, luas tanahnya itu 200 meter. Sehingga 200 dikalikan dengan 1.500.000 sama dengan 300 juta. Nah, kalau kita kalkulasikan, kita hitung, maka nilai jual objek pajaknya itu sebesar 500 juta. Nah, sudah dapat NJOP-nya itu di bawah 1 miliar, maka sesuai dengan ketetapan, kalau hartanya itu di bawah 1 miliar, maka dia kena persentase NJOP sebesar 20%. Nah, sebelum itu tadi pemerintah sudah memberikan kepada si pemilik bangunan ini NJTKP nilai jual tidak kena pajak sebesar 12 juta. Nah, NJTKP ini merupakan diskon yang diberikan pemerintah. Maka kita kurangkan terlebih dahulu dengan diskonnya 12 juta, maka sisanya 448 juta. Maka nilai jual kena pajak si pemilik tanah itu sebesar 448 juta. Karena NJKP-nya ini kecil dari 1 miliar, maka kena pajak 20%. Nah, 20% dari 448 juta itu nilainya sama dengan 89.600.000. Selanjutnya, yang terakhir kita masukkan ke rumus menghitung PBB. 0,5% itu sudah ketetapan dikalikan dengan NJKP. NJKP kita tadi 89.600.000. Maka hasil kalinya sama dengan 4.880.000. Maka untuk jawaban yang nomor 15 itu adalah yang C. Yang C. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Kalau ada yang tidak paham atau ada yang penjelasan yang diragukan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab dan saya berikan penjelasan yang lebih mudah dipahami nanti. Mungkin itu saja dulu. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.